Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah siap belajar dari rumah? Barakallahu fikum. Segala puji bagi Allah yang masih mengizinkan kita walaupun belajar dari rumah secara online. Semoga tidak menyurutkan semangat anak-anak dalam belajar, mengikuti pembelajaran yang disampaikan dari sekolah maupun mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Masih di subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Masuk di bagian 2 atau pembelajaran 3 dan 4. 6. Tujuan muatan mata pelajaran hari ini insya Allah yang pertama SPDB, memahami alat, bahan, dan cara membuat karya seni 2 dimensi. Nah, yang kedua adalah di matematika, memahami sisi dan rusuk atau ruas garis ya, bangun ruang. Yang ketiga, BCOK, melakukan kerjasama dalam permainan kelompok. Nah, yang keempat adalah melakukan persatuan di tempat bermain. Nah, anak-anak kelas 2 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di SPDB karya seni 2 dimensi. Tahukah kalian apa nama benda-benda ini? Coba kita lihat ya. Tuh, Masya Allah. Apa ini ya? Ada lagi 3, 4, 5 dan 6. Masya Allah. Apa namanya? Yang pertama adalah pensil. Tuh, bisa dilihat ya. Membuat sketsa di belakang itu ada sketsa buah di atas piring dan situ ada sebuah teko. Kalau itu zaman dulu bahasa Jawa, di Jawa namanya kendi. Nah, untuk minum dari tanah liat. Kemudian cat air. Itu yang di pojok atas itu yang warna-warni, dia seperti gel kayak odol, pasta gigi. Yang berikutnya adalah kuas, sudah tahu ya. Yang berikutnya adalah palet. Nah, palet ini kayak tempatnya ya. Kemudian krayon, penggaris, penghapus, dan tentunya buku gambar. Baik, anak-anak kelas 2 yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, masih di SPDB. Nah, apa saja ya fungsi dari alat dan bahan tadi? Mari kita simak bersama. Nah, sudah ada 7 nama alat bahan. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah fungsinya. Nah, yang pertama pensil, membuat sketsa seperti tadi ya. Penghapus, membersihkan atau merapikan gambar ya. Jika ada salah membuat sketsa atau garisnya terlalu berlebihan, dirapikan dengan menghapus. Kemudian penggaris, membuat garis tepi. Jadi kalau mau menggambar di buku gambar harus ada garis tepi dulu sehingga tidak melebihi media atau kertas buku gambar tersebut. 4 adalah buku gambar, media menggambar. 5 ada cat air, krayon adalah untuk mewarnai hasil sketsa. Kemudian kuas, memberikan warna saat menggunakan cat air ya. Jadi kuas ini hanya digunakan cat air, sedangkan krayon, pensil warna tidak perlu. Dia langsung diaplikasikan atau diterapkan. Kemudian
ya, palet tempat menuangkan cat air. Jadi cat air itu dibuka sedikit, kemudian ditekan, dipencet ya, dan keluar sedikit. Nanti ada beberapa tempat kan di palet itu masing-masing warna biar tidak tercampur. Nah, dan jangan lupa dicatat ya. Nanti ketika ada ujian atau ulangan harian atau penilaian akhir semester, jika ada soal tersebut, insya Allah anak-anak paham. Nah, lantas bagaimana ya langkah-langkah menggambar dua dimensi ya? Menggambar karya seni dua dimensi. Nah, berikut langkah-langkahnya. Mari kita simak. Masya Allah, sudah ada contoh cara menggambar mobil. Nih, ada 6 langkah ya. Yang pertama dibuat sketsa seperti ini. Ini bisa dibantu dengan penggaris tanpa roda. Kemudian ditambahkan roda di langkah kedua. Ini yang langkah pertama bodinya, kedua ditambah roda, langkah ketiga diberikan jendela. Nah, langkah keempat roda dirapikan, ditambah seperti pelek dan ada knalpot, tahu ya, tempat keluarnya asap kendaraan, motor maupun mobil ada. Dan nomor 5 diberikan lampu. Yang terakhir diberikan warna, bisa warna biru, kuning, merah seperti kesukaan anak-anak kelas 2 ini. Nah, tugasnya yang pertama adalah menggambar mobil untuk putra-putra yang soleh di kelas 2. Namun yang di putri-putri solehah kelas 2, silahkan menggambar yang lain, mungkin bunga atau buah-buahan kesukaannya. Intinya tidak boleh apa? Masya Allah, makhluk hidup nggih. Barakallahu fikum. Jangan lupa difoto, dikumpulkan ke ustadz ya, atau ustazahnya fotonya tersebut. 6. Baik, anak-anak kelas 2 yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu, masuk di matematika tentang sisi dan rusuk bangun ruang. Rusuk itu adalah ruas garis disebut juga ya. Nah, sudah. Bangun ruang apa ini? Siapa yang tahu? Masya Allah, benar ya? Ya, benar, namanya balok. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang kubus, itu sisinya sama semua ya. Sedangkan balok ini seperti kayu, balok kayu atau lebih anak-anak pasti memperhatikan penghapus papan tulis. Nah, itu mirip dengan balok tersebut. Nah, mari kita perhatikan bersama. Sisi A, B, C, D bawah ya, sejajar dengan E, F, G, H atas. Dan sisi B, C, F, G kanan sejajar dengan A, D, H, E kiri. Dan sisi A, B, E, F, E depan sejajar dengan sisi D, C, G, H. Jadi ada berapa sisi? Masya Allah, ada 6 betul. Kita lanjutkan rusuk AB. Sudah terlihat? AB di depan bawah sama panjang dengan yang lain. Ada CD, ada EF atas, dan atas belakang ada GH. Kemudian rusuk AD sisi kiri sejajar dengan BC kanan bawah ya, kiri bawah, kanan bawah. Kemudian FG kanan atas dan EH kan kiri atas. Yang terakhir rusuk AE. Nah, yang berdiri ini AE sejajar dengan FB sebelah kanannya, depan berdiri kanan, kemudian CG kanan belakang, dan DH yang garis titik-titik kiri. Ustadz, kenapa menggambar kubus belakangnya titik-titik ya? Tidak garisnya garis putus-putus, bukan garis tersambung ya? Tahu? Ada yang tahu? Nah, jadi coba diingat-ingat penghapus tadi. Ketika itu benda penghapus kan mirip benda padat ya. Kita kan tidak bisa melihat sudut yang di sana, yang di belakang ya. Makanya digambarkan dengan garis
putus-putus. Sebenarnya itu ada garis sisi, garis rusuk atau ruas garis yang membatasi bangun ruang tersebut sehingga putus-putus. Jadi seolah-olah itu di bagian belakang. Begitu nggih? Paham? Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, kita sudah masuk di PJOK, kerjasama permainan kelompok. Nah, pemanasan dilakukan untuk melenturkan badan agar tidak cedera, karena bahaya sekali tanpa pemanasan langsung berolahraga, main bola basket atau permainan yang lain. Ketika harus berlari kencang, kemudian otot yang belum dipanaskan, belum lentur, menjadi kaku, bisa menjadi cedera, keseliu, atau bisa kram juga. Ini sangat berbahaya. Kemudian, permainan estafet bola dapat juga melenturkan badan. Jadi sebelum senam, melenturkan badan dengan melakukan sedikit permainan estafet bola bisa disebut juga sebagai pemanasan. Masih ingat estafet bola? Barakallah, masih ingat ya? Kita lihat seperti apa ya. Nih. Jadi ada berbaris ke belakang, di anggota paling depan, peserta paling depan memegang bola dengan dua tangan, kemudian dioper ke belakang lewat atas. Dan yang ini lewat bawah. Nah, ini ciri langkah-langkahnya ya. 1. Peserta berbaris ke belakang. 2. Pegang bola dengan kedua tangan. Tidak boleh satu tangan ya. 3. Oper bola ke belakang, bisa dari atas kepala. Tuh, tidak boleh melihat ke belakang kalau dari atas. Cukup untuk melenturkan otot punggung, tangan, juga leher. Nah, kemudian jika melalui bawah, lakukan di antara dua kaki, jadi kakinya agak direnggangkan. Nah, ini boleh melihat ke belakang, diterima sampai ke belakang. Ini juga untuk otot punggung, pinggang, tangan, kaki, juga leher. Nah, perlu kerjasama yang baik agar bola sampai ke peserta paling akhir. Ini bisa dilombakan juga. Siapa yang paling cepat adalah yang bolanya sampai ke belakang dengan tidak melanggar aturan, dengan dua tangan, dan tidak boleh menoleh jika dari atas. Dan kerjasama tersebut adalah wujud sebuah persatuan. Nah, kita masuk di PPKN, persatuan di tempat bermain. Nah, selain kerjasama dalam permainan kelompok, bermain di tempat bermain pun harus bekerja sama agar tercipta persatuan. Nah, apa saja manfaatnya ya? Oh, banyak insya Allah ya. Tercipta kerukunan dan terhindar perkelahian antar teman ya di tempat bermain. Jika bekerja sama kan rukun, tidak ada perkelahian. Tuh, naik sepeda bersama, ada yang main layangan bersama, satu menarik, satu lagi memegangin ya. Kalau sendiri kan susah ya, mungkin bisa tapi tidak secepat dipegangkan. Yang kedua, ketika main bola juga bersama-sama kan lebih seru. Namun bagaimana jika tidak ada persatuan di tempat bermain? Nah, tentunya ada perpecahan dan pertengkaran ya. Ini tidak boleh. Apalagi kita sebagai umat muslim yang beriman, dilarang kita bertengkar dengan saudara sama muslim. Itu nanti berbahaya, tidak punya teman, terus semuanya cuma sendiri, apalagi dosa kan ya kalau kita tidak berteman nih. Dan tidak boleh merebut mainan temannya yang sudah dipinjam main, direbut terus mengecek. Nah, kayak gitu. Itu memang perbuatan yang tidak baik. Hari ini insya Allah cukup. Semoga yang sedikit bermanfaat. Jika ada kesalahan dari Ustadz, mohon maaf. Dan jangan lupa tugasnya. Tadi menggambar dua dimensi seperti contoh. Namun apabila anak putra
ingin menggambar yang lain maupun anak putri ingin menggambar yang sama, dipersilahkan asal tidak melanggar syariat. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Tertutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.